Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza linahdiya laula an hadanallahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat taufik wal hidayah dalam menghadiri kajian majelis ilmu yang memuliakan ini. Kemarin terakhir kita masih pembahasan tentang sunanul wudu, sunah-sunah di dalam wudu. Pertemuan yang terakhir itu sunah-sunah dalam wudu begitu banyak. Kemarin kita sudah jelaskan salah satunya talaffuz bin niyab, sunanul wudu seperti sebelum berwudu, nawaitu sunnah wudu membasuh telapak tangan. Kenapa kalau kita langsung kita tidak tahu tangan ini entah terkena najis, entah megang kotor, jadi disunahkan membasuh kaf telapak tangan dulu. Nah, kemudian baca bismillah dan lebih lengkapnya baca wa ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lebih lengkap lagi. Kemudian ada lagi namanya kemarin madmadha, yaitu kumur-kumur. Sudah kumur-kumur, ada lagi mubalaghah, menyampaikan air ini sampai tenggorokan. Kemudian istinsak, masuk air ke hidung. Kemudian istinsar, dikeluarkan lagi air dari hidung tersebut. Sama beserta doa-doanya kemarin kita jelaskan juga, sudah jelas. Kemudian membasuh sunanul lati fi asna'i ghusli wajhi. Kemarin sudah jelaskan juga ya. Sunnah-sunnah di dalam membasuh wajah. Disunahkan ketika membasuh wajah, nawaitu wudu'a ila akhiri, niatnya. Tapi niat itu yang wajib di dalam hati. Cukup nawaitu wudu'a, nawaitu taharatil shalah, sudah cukup di dalam hati. Karena yang dihitung itu, yang dikategorikan niat itu tempatnya di dalam hati. Seandainya dia melapas tapi tidak diniatkan, maka tidak sah. Wala tasih, maka tidak sah. Kemudian yang ketiga, sunanul lati fi asna'i ghusli yadaini, kita jelaskan juga kemarin. Membasuh ada kalanya dari telapak tangan, ada kalanya dari mirfaq. Cuma ulama hilaf. Nah, sudahlah, mau yang mana boh diperbolehkan. Sekarang kita masuk pembahasan al-khamisu sunanul lati ba'dal masirasi. Sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan setelah membasuh kepala. Yang pertama, mashul uzunaini, membasuh dua telinga. Nah, jadi setelah kepala membasuh telinga. Benar kan urutannya? Wa yaqulu, ketika dia membasuh telinga ada doanya. Allahumma ja'alni minal ladzi istami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Ya Allah, jadikanlah diriku ini daripada orang-orang yang mendengarkan kaul ucapanmu. Fayatabi'una, dan jadikanlah kami orang-orang yang mengikuti ahsanahu, kebaikanmu. Jadi ada doanya. Karena pendengaran ini sumber dari segala-galanya. Mendengarkan kemudian masuk ke dalam hati, kepikiran, kadang jadi kuping ini termasuk sumber dari segala sesuatu. Kalau yang mendengar, yang didengar itu baik, maka akan ikut baik. Kalau yang dengarkannya jelek, itu jelek. Jadi ada doanya, Allahumma ja'alni minal ladzi yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah diriku ini sebagaimana orang yang mendengarkan kaul ucapanmu dan orang yang mengikuti semua kebaikanmu.
Kemudian ada lagi doanya, Allahumma asmi'ni, ya Allah jadikanlah pendengaranku ini munadi, sebagaimana mendengarkan panggilan nanti panggilan jannati surga, fil jannati di dalam surga, ma'al abrar bersama orang-orang yang berbakti kepadamu. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepadamu minan nar dan wasu'id dar dan seburuk-buruknya tempat. Jadi neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat adalah neraka. Nauzubillah. Itu berlindung. Oke, kalau habis salat apa? Allahumma ajarna minan nar, Allahumma ajarna minan nar. Ya kita benar-benar minta perlindungan kepada Allah. Kita itu masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayang sahuma dan membasuh kedua kuping tersebut tis'amaroh sampai 9 kali. 9 kan? 9 kali. Salasan istiqolan bima'in jadid. Pakai air yang baru setiap 3 kali. Jadi ini sudah 3 kan? 1, 2, 3. Ini lagi 3 sudah 6. Ambil lagi air pakai jari ya. Jadinya 9. Bahkan basuhan ini ditambah lagi bisa jadi sampai 12. Ketika dia basuh wajah kan, ketika kemarin dijelaskan basuh wajah 9 kuping. Nah, berarti 9 tambah 3 12. Bisa lagi pas kita basuh kepala. 13 tambah 3 15. Jadi paling banyak basuhan kuping. Karena kuping ini sumber tempat jalan masuknya sesuatu. Karena dengan mendengar orang bisa tahu. Dengan mendengar itu kalau yang baik jadi baik, kalau yang jelek jadi jelek. Paling banyak basuhan di dalam wudu itu kuping. Padahal hukumnya sunnah. Sunnah, tapi dia paling banyak. Kemudian yang kedua, mashu rokoba itu membasuh pundak. Ini pendapat indal a'imati, para imam disunahkan. Salah satu Imam Ghazali, Imam Bughawi, Imam Rufi'i disunahkan setelah dia basuh kuping, ambil air basuh si lehernya. Ini hukum sunnah. Ya ada pendapat Imam Ghazali, Imam Bughawi, Imam Rufi'i wa yusannu bil yadi yumna, disunahkan pakai tangan kanan. Wa yaqulu sambil dia ambil air sambil basuh bagian leher belakang. Doanya, Allahumma fukka raqabati minan nar, ya Allah bebaskanlah raqabati leherku ini daripada belenggu api neraka. A'udzubika dan aku berlindung kepadamu minas salasili daripada rantai, wal aghlali dan daripada belenggu neraka. Jadi ada doanya. Nah, ini kalau orang itu doa ketika dia berwudu benar-benar menghayati, ini otomatis wudunya memang betul-betul kualitas. Kalau sudah wudunya berkualitas, mau tidak mau sholatnya berkualitas. Kalau kita wudunya sudah acak adul bahasa gitu tuh, bagaimana sholatnya membekas. Sementara toharo miftahu sholat, kunci daripada sholat itu adalah bersuci. Pintu itu riginya sedikit berbeda, tidak akan bisa terbuka karena tidak tepat. Begitu juga kunci sholat itu adalah toharo. Toharonya kalau tidak ada benar, bagaimana kita akan mendapatkan yang kata firman Allah itu, inna sholata tanha anil fasa. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Sholat yang bagaimana? Sholat yang berkualitas, yang benar, ada asar, ada bekas, ada efek. Kalau kita minum obat itu langsung sembuh. Tapi efek obat itu ada khasiatnya bagus. Kenapa sholat kita masih mendatangkan maksiat, masih menyakiti orang, tidak terima dengan semua ketentuan yang Allah berikan, tapi sholatnya rajin? Mungkin ada yang salah dalam ilmunya, dalam perkara toharunya atau sholat. Jadi banyak sunnah-sunnahnya. Asadisu sunanul latifi asna'i ghusli rijali. Kemudian rijli, yang keenam sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan membasuh kaki.
Yang awal yaitu an yabtadiya minal asabi, dimulai dari jari-jari, iza kana yasubul ma ala nafsihi, kalau dia nganu pakai dewe, pakai nganu sendiri, nganu dewe, sunahnya dari jari-jari. Kalau misalnya wa iza soba alaihi ghairuhu fayabtadi'u bil ka'bi. Kalau dia yang nganunya orang lain disunahkan dari mata kan. Misalnya saya, tolong Bang Haji sirami kaki saya. Sunahnya dari dari apa? Mata kan. Kalau saya nganu dewe disunahkan dari jari-jari. Cuman ala kuliah ini sunnah, mau dari manapun mau dari bawah pun boleh. Yang penting rato. Ambil yang wajibnya deh. Nah, cuman ada beberapa cara sunnah. Iza kana yusibul ma'ala nafsi, kalau dia anu dewe yabda'u minal asabi, dimulai dari jari-jari dibasuh. Wa iza saba alaihi ghairuhu wa yabtadi'u bil ka'mi. Kalau yang anunya orang, maka dibasuh dari mulai mata kan. Wa yaqulu ghuslul yumna, ketika dia membasuh kaki tangan ada doanya. Allahumma sabit qadami al-sirati ma'al aqdami ibadikas salihin. Ya Allah, sabit kokohkan, tetapkan qadami, kakiku ini, ala syirat, dalam melintasi siratal mustaqim, ma'a aqdami, bersama kaki-kaki seorang hamba-hamba yang soleh, ibadikas salihin. Jadi kita berharap makanya kita dikit-dikit Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Banyak kita tuh dipinta ikuti orang soleh. Orang soleh itu penuntun yang membawa kita kepada minal zolami, daripada kegelapan ilan nur, kepada cahaya. Jadi kalau kita berjalan lewat itu udah sanggup. Jadi ketika dia membasuh tangan kaki kanan, sambil doanya, ya Allah, kuatkanlah, tetapkanlah kakiku ini di dalam melintasi Shiratal Mustaqim dan bersama kaki-kaki hambamu yang soleh. Karena kata ulama, sirat itu ukurannya setipis rambut yang dibelah 7, saking tipisnya itu di bawahnya adalah api neraka. Ini banyak, ada orang yang jalannya kayak kilat, baru langkah sudah sampai. Ada yang beribu tahun baru sampai, ada yang jalan kadang merangkak. Ada yang baru selangkah, na'udzubillah, sudah jatuh dari api neraka. Jadi kita akan melintasi daripada syirat. Semua orang akan melewati syirat. Cuman caranya yang berbeda. Wa yaqulu indal ghusli yusra, ketika dia membasuh kaki kiri, ada doanya juga. Allahumma inni a'udzubika min nazila qadami ala sirati fin nari yaumal tazilul aqdamil munafiqina wal musyrikina. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya a'udzubika, aku berlindung kepadamu, bahwasanya tazilah, tergelincirnya kaki ini, ala syirat, di atas siratal mustaqim, finnar, dalam api neraka, yaumah, di hari, tazilu, yang mana engkau lengserkan, aqdamu, kaki-kaki orang-orang munafiki, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin. Jadi kita berlindung, berdoa. Nah, jadi kalau benar-benar wudhunya itu sempurna, didatangkan doa-doanya, wah ini benar-benar khusyuk. Ini kadang orang wudhu sambil ngobrol. Tadi di mana tadi sambil ngobrol? Iya, tadi bayangan. Ujung-ujungnya kayak mana? Wah sudah lah, kaki tadi. Ini kena udah ya, satu lah. Ini keliru. Makruh ya. Wudhu itu sambil ngobrol hukumnya makruh. Salah. Kalau salah intervensi sah. Hukumnya intervensi sah. Cuman hukumnya makruh ketika dia berbicara. Kemudian disunahkan juga asani adalku, menggosok. Kalau sebagian mazhab menggosok ini wajib. Kalau kita cukup meratakan deh, sudah sah. Kalau gosok hukumnya apa? Sunnah. Kita menggosok ini hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau yang penting yang wajib itu dalam mazhab Syafi'i adalah rato. Apa itu dalku? Wahwa imrarul yadi alal udwi. Menggosok, meratakan naik di tangan, yaitu dengan tangan kepada anggota yang diwudui. Asal isu yang ketiga, ahtalilu, menyala-nyalai. Jadi di sunnah sela-sela jari pakai kelingking. Sunnah di selai pakai jari.
Bihinsir yada yusra. Dimulai tadi kaki kanan, maka dimulai dari sini. Terus mulai seperti ini sepuhnya sunnah. Kemudian mubtadi'an min hinsiri rijli yumna ila hinsiri, langsung dari kanan jalan berurutan sampai ke kiri. Kemudian arabi yang keempat at-tayammunu, disunahkan dari kanan dulu. Jadi kalau orang berwudu, tangan kanan dulu baru kiri dulu, kaki kanan dulu, kaki kiri dulu. Hukumnya sunnah. Kalau dia kiri dulu, ke udunya kuping kiri dulu, tangan kiri dulu, kaki kiri boleh tak? Boleh. Cuma makruh, sah. Nah, yang wajib itu meratakan yang penting rukun-rukun terpenuhi. Nah, sunnahnya dari kanan dulu yang awal. Kemudian al-khamisu italatu tahjil, disunahkan melebihi setiap basuh-basuhan. Ila nisfil saqi wal akmalu ilal rukbataini, minimal di separuh betis. Di separuh betis. Kalau ini mata kaki, berarti kita ngambil sini separuh. Ini sunnah. Melebihi ini hukumnya sunnah. Dilebihkan. Wa akmal, dan kalau mau sempurna lagi sampai ke di lutut. Sempurna. Ini aman yang kalian. Kemudian al-mubalaghatu fil ghuslil akib. Kemudian disunah juga membasuh bagian celah-celah tumit ini kalau wajib ya. Bagi orang yang tumitnya itu pecah-pecah, jadi air itu benar-benar disampaikan, dimasuki. Nah, ini banyak orang itu yang kulitnya pecah-pecah, bagian zahir yang terbuka itu tidak dibasuh, otomatis wudhunya tidak sah. Jadi, yang ketujuh asabiyu al-mu'alatu bainal nasi ra'si wa ghusli rijlain. Disunahkan mu'alah. Kalau mu'alah ini hukumnya sunnah. Contoh saya di rumah tadi basuh wajah. Sudahlah, nanti tangannya disambung lagi deh di sini ya. Boleh dah dari pundak ke sini. Sudah tuh saya tinggal nyambungnya tangan, kepala, kaki. Nah itu. Cuma sunahnya mualah. Habis kepala langsunglah di situ basuhnya. Boleh aja nyicil di pundak kepala, di talang banjar tangan, agak di simpang ringgo kepala tadi wajah di awalnya. Agak di mandalu baru kaki sah. Cuma tidak dapat sunnah. Nah. Kemudian atas lis menigokalikan, setiap bahasan tadi hukumnya sunnah 3 kali, 4 kali hukumnya makruh. Dia sudah rato nih, 1 kali udah rato wajib, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah, 4 kali makruh. Kalau sendiri, kalau wakaf malah hukumnya bisa berubah menjadi haram, karena itu kita melebihi pemakaian yang bukan hak kita, karena itu fasilitas umum yang ada batasan. Kalau untuk umum itu kan ada batasan. Kalau dia basuhan yang satu belum rato, wudhu nih kayak gini ya. Ini kan tidak kena nih, belum dianggap. Yang kedua baru dia rato, kena lagi rato sama. Ada baru satu, baru terhitung satu. Karena yang pertama belum rato. Nah. Kemudian asabiu, sunnah yang ketujuh itu adalah as-sunanul lati ba'dal faraghi minal wudu. Sunnah-sunnah yang dilakukan setelah selesai wudu. Al-awwal yang pertama syaribuhu minal fadli wudu'ihi wa ra'sil izarihi bihi. Disunahkan minum sedikit daripada sisa air wudu tersebut. Wa rasa, dan memercikan izar kain sarung. Dipercikan kain sarung supaya tidak ada was-was. Ada orang tua was-was, rasa-rasa keluar, setelah dicek tidak ada. Ini disunahkan ambil air di rosa itu dipercikan ke izar itu kan sarung. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah ba'dal faraghi minal wudu. Asalnya yang kedua adalah ad-du'a'u ba'dahu, doa setelah berwudu. Disunahkan mustaqbilan lil kiblati, disunahkan menghadap kiblat. Kiblatnya situ disunahkan habis wudu hadap kiblat doanya.
Warafi'an yadaihi disunahkan mengangkat tangan. Bihaisu sekira-kira yura terlihat bayadu putihnya ibta. Maaf bagian ketiak. Dulu Nabi itu kalau ada beberapa doa yang disunahkan mengangkat tangan tinggi. Salah satunya doa setelah wudhu. Kemudian doa minta hujan, doa habis sholat istisqa minta hujan. Jadi Nabi itu pernah berdoa sampai-sampai maaf ibta keleknya ternampak putih. Karena zaman dulu kalau kita nengok film-film klasik zaman dulu lengan bajunya kan besar-besar, lebar-lebar tidak. Jadi ketika Nabi angkat jatuh turun nampaklah bagian ketiaknya yang berwarna putih. Jadi sunahnya menghadap kiblat, angkat tangannya tinggi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maj'alni minat tawabina ilahiri. Disunahkan seperti itu. Lapasnya apa? Wa huwa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah wahdahu la syarika lah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan bahwasanya aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minat tawabina, sebagaimana orang-orang yang kembali kepadamu, orang-orang selalu bertaubat. Wa ja'alni, ya Allah, dan jadikan diriku minal mutata, selalu orang yang menyucikan diriku ya Rabb. Wa ja'alni, dan jadikan aku ya Allah min ibadika, daripada hamba-hambamu yang soleh. Arahjuhu Tirmizi fi kitab taharati. Ini riwayat ini dalam hadis doanya seperti ini. Jadi jangan tinggalkan doa setelah wudhu. Nah, kemudian ada lagi sunnah setelah habis berwudhu, doa tadi yang asyhadu alla ilaha illallah tadi, ditambah lagi disunahkan qira'atu suratil qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Salasan 3 kan? Jadi dari wudhu sampai selesai wudhu itu mulut ini akan selalu zikir. Nah, ini bayangkanlah, sholatnya otomatis khusyuk karena tidak ada lagi yang lain. Ini habis wudhu nengok api, nengok satu seorang, balas macam mana, nggak khusyuk kan. Ujung-ujungnya setelah sholat, lagi sholat ingat ini terbaca satu seorang tadi, itu beban pikiran ibaratnya kan. Kenapa? Itu tuh kita sholat itu benar-benar ya khusyuk, yang mau dihadapi itu adalah Allah. Jadi tinggalkan hal yang lain kan. Jadi qiraatul qadar ya, membaca surah Al-Qadar 3 kali. Kemudian setelah 3 kali ditambah lagi ayat kursi. Ayat kursi. Baru qul huwallahu ahad, Allahu samad, ila akhirnya. Jadi banyak ya fadilahnya begitu luar biasa. Setelah itu setelah selesai, terakhir qul huwallahu ahad, ayat kursi, baru qul huwallahu ahad, baru disunahkan sholatu sunnatil wudu, salat sunnah wudu. Usolli sunatan salat sengaja aku ya Allah salat sunnah untuk dalam hati. Allahu Akbar. Kuliah ayat Al-Fatihah kuliah, yang kedua nah. Atau ketika masa masjid, dah digabung usolli sunatan tahiyatul masjid ma sunnah oke. Nah, waktunya mepet, tak bisa 3-3 salat, langsung digabung boleh. Usolli sunatan tahiyatul masjid wa sunnatul wudu wa qabla zuhur misalnya. Digabung boleh. Kalau waktunya mepet. Cuman yang abdal tetap dua mas. Dua itu lebih afdal. Bukan kondisional lah tengok waktu. Kalau mau dapat galau sudah 2 rakaat diniati sekaligus. Dapat galau. Wahia salat sunnah wudu ini adalah ba'dal wudu, disunahkan setelah wudu, bihaisu sekira-kiranya tunasabu ilaihi wa yaqra'u bihi suratil kafirun. Nah, bacanya al-kafirun, yang keduanya al-ikhlas. Nah, yang pendek sudah cukup. Kemudian as-saminu yang ke-8 as-sunanul amah fil wudu. Sunnah-sunnah yang global sifatnya umum di dalam wudu. Yang pertama ketika berwudu disunahkan istiqbalul qiblat, menghadap di kiblat. Kiblatnya misalnya di sini. Nah, sudah ada ke sini. Tapi saat gimana? Kiblatnya ke sini. Kerannya ke sini, ya sudah kita kayak gini lah. Ya, nyamping supaya dapat sunnah. Jadi kita berwudu ngadep kiblat. Tinggal kita atur posisi, jangan kerannya pula kita atur diri gitu.
Termasuk di bagian sunnah azan ya. Azan dan iqamah itu disunahkan tempat yang berbeda. Pagi tadi subuh kita bahas. Kita azannya di sini. Misalnya, sunnah kalau dia ketika iqamahnya berpindah. Kalau memang mic-nya di situ, katanya ada pertanyaan tadi. Tidak bisa dikerok-kerok aja. Langkah kaki kita sedikit, ya. Yes. Mic-nya biarlah. Dapat sunnah. Begitu juga udah tadi disunahkan menghadap kiblat. Asal nih yang kedua, disunahkan ketika berwudu al-julusu duduk, tapi ini sulit. Duduk kadang tidak semua masjid memfasilitasi tempat duduk. Sunahnya duduk. Nah, oke. Kemudian asal isu yang ketiga tarkul nafdil ma, disunahkan meninggalkan mengibas-ngibas. Sudah wudu dilap atau dikibas-kibas. Itu jangan lakukan. Kemudian arabiu ada mul israfi fisabi. Jangan terlalu berlebihan di dalam menuangkan air. Jangan, karena tidak boleh israf itu berlebihan tidak boleh. Kalau dia lakukan yang tadi ya, kalau air sendiri bisa makruh, kalau orang bisa, kalau orang tidak ridho, apalagi kalau kita habiskan. Al-khamisu yang kelima, an la yatakallam, jangan ngomong-ngomong. Jangan ngomong-ngomong, ini kebanyakan wudunya banyak. Contohlah hari Jumat, duduk dekat wudu di tempat meja-meja besar sambil wudu ngobrol di sebelahan kawan ini. Salah saya cuman makruh. Kemudian disunahkan wada'u ma yata'rifu minhu an yaminihi. Disunahkan kalau dia berwudu dengan wadah, misalnya dia berwudunya dengan wadah tempat, disunahkan wadahnya posisinya di tempat kanan sunahnya. Jadi dia tinggal ke sini. Kalau ke sini kan agak ganjal nih dari kiri. Nah, sunahkan tempatnya di sini. Ini perkara sunnah kalau dia mau kiri kanan ya tidak apa-apa juga. Sunahkan sebelah kanan. Jadi ketika dia membuang airnya ke sini.